Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 sesuai dengan judul kita akan bahas soal tema 7 muatan PKN Bahasa Indonesia IPA dan IPS. Baik, untuk selanjutnya soal bahasa Indonesia. Nah, untuk menjawab soal nomor 11 sampai 14, perhatikan bacaan berikut. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenangan. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan yang licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 11 sampai 14, anak-anak harus memahami bacaan ini ya. Ada beberapa paragraf. Yang pertama, paragraf pertama, kedua, ketiga, dan 4. Ada 4 paragraf. Baik, kita langsung saja lihat soalnya. Oke, soal nomor 11. Secara umum, teks di atas mencerminkan tentang A. Kekuatan militer Ternate, B. Kekuatan militer penjajah Portugis, C. Kemajuan kerajaan Ternate dan Tidore, D. Perlawanan rakyat Ternate dan Tidore terhadap Portugis. Jadi yang benar ini ya, ada perlawanan ya. Paragraf pertama, kedua, ketiga itu ya, ini secara umum teks di atas menceritakan tentang kisah ya perlawanan rakyat Ternate dan Tidore terhadap Portugis. Yang kedua, yang 12, nomor 12. Informasi yang terdapat pada paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga, fokus pada paragraf ketiga. Jadi informasi yang terdapat pada paragraf ketiga, anak-anak kembali melihat teks di atas di paragraf ketiga. Baik, kita amati dulu. Oke, ya ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Kita baca ya. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, akan tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Nah, kita lihat ya. Jadi informasi di sini yaitu mengisahkan tentang penangkapan Sultan Hairun ya. Oke. Baik. Ya, paragraf ketiga yaitu tentang penangkapan Sultan Hairun ya. Nah, ini B jawabannya. Kemudian yang 13, pertanyaan yang informasi jawabannya
ada pada paragraf keempat adalah titik-titik. Nah, kita lihat ya. Jadi pertanyaan yang informasinya ada jawabannya di paragraf keempat. Coba kita lihat pertanyaannya dulu. A. Siapakah nama pimpinan Portugis di Maluku? B. Pada tahun berapakah rakyat Ternate mulai bangkit melawan Portugis? C. Apakah yang menyebabkan rakyat Ternate Tidore bangkit melawan Portugis? D. Siapakah yang melanjutkan perlawanan rakyat Ternate setelah Sultan Harun wafat? Baik, kita lihat kembali teks di atas. Oke, kita fokus di paragraf keempat ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah. Nah, ini jadi ya. Jadi paragraf keempat ini yaitu menceritakan informasi di sini yaitu tentang perlawanan rakyat Ternate ya. Walaupun Sultan Harun itu terbunuh, tapi rakyat Ternate masih melakukan perlawanan ya bersama rakyat Tidore dengan dilanjutkan pimpinan mereka oleh Sultan Babullah, anak dari Sultan Harun. Nah, bisa kita lihat lagi pertanyaan nomor 13 ya. Jadi jawabannya di sini, siapakah yang melanjutkan perlawanan rakyat Ternate setelah Sultan Harun wafat? Nah, di sana yang melanjutkan yaitu Sultan Babullah ya. Nah, di sana anaknya dari Sultan Harun. Jadi jawaban 13 adalah D. Kemudian soal nomor 14. Makna kata bergaris bawah pada paragraf keempat. Nah, kita lihat garis yang digaris bawahi ya. Paragraf keempat. Ya, ini kata yang digaris bawahi, menyingkir ya. Menyingkir itu sama dengan dia menjauh ya, out, menjauh, pergi, nah gitu, menyingkir ya. Bahasa kasarnya tuh menyingkir tuh menjauh ya, melarikan diri. Nah, ya, jadi jawaban di sini adalah menjauh ya. Selanjutnya soal nomor 15. Nah, perhatikan teks berikut. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun Kongres Pemuda Indonesia 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia 1 merupakan persiapan Kongres Pemuda 2. Kata yang termasuk kata serapan pada bacaan tersebut adalah, jadi kata serapan itu kata yang diambil dari daerah luar ya, kata istilahnya kata pinjaman lah, kata dari asing. Nah, ini ya, Kongres. Nah, ini kata serapan ini. Bukan asli dari bahasa kita ya. Oke, baik, sudah jelas ya. Soal nomor 16. Perhatikan daftar pertanyaan berikut. Pertanyaan yang bisa digunakan pada wawancara untuk mencari informasi tentang keberagaman. Nah, ingat ini garis bawahi dia tentang keberagaman suku ya. Nah, 1. Apa nama suku Bapak? Ya, bisa jadi jawabannya ini. Terus berapa jumlah hewan ternak yang Bapak miliki saat ini? Ya, ini tidak ada kaitannya dengan keberagaman suku ya. Ini keberagaman ternak ini. Terus bagaimana sistem kekerabatan Bapak? Lagi sekali, bagaimana sistem kekerabatan pada suku Bapak? Nah, ini kita tampung ya, bisa jadi jawabannya. 4. Mengapa Bapak memilih untuk bekerja sebagai dokter? Ini bukan ya, ini terkait dengan profesi ya, pekerjaan. Terus 5. Apa saja adat istiadat dan tradisi khas suku Bapak? Nah, ini bisa jadi. Nah, jadi kita lihat ini ya, jawaban yang benar itu ada nomor 1, nomor 3 sama nomor 5. Jadi jawabannya 1, 3, 5 ini ya, C. Nah, sama seperti soal PKN juga yang dijelaskan.
Jadi kalau ada soal seperti ini, kita kunci jawaban yang salah. Nah, ini kan kita kunci nih ya. Ini jawaban yang keliru nih. Berapa jumlah hewan ternak yang Bapak miliki saat ini? Ini kan bukan jawabannya. Nah, tidak ada hubungannya dengan keberagaman suku. Jadi kalau ada angka 2 di pilihannya, otomatis pilihan itu salah. Contoh nih, 1 otomatis salah ini. Ya, otomatis salah. Oke. Terus ini 4 ya, mengapa Bapak milih untuk bekerja sebagai dokter? Ini juga kalau ada angka 4, otomatis pilihan itu keliru. Nah, ini B, ini keliru, sudah eliminasi ya. Terus D juga nih ada angka 4 ya, pernyataan angka 4, pertanyaan angka 4 ini ya. Jadi yang benar itu adalah C. Berikutnya soal nomor 17. Ya, di soal nomor 17 dan 18 ini anak-anak harus perhatikan ini ya. Nah, ini materi tentang surat ya, tentang surat undangan. Nah, di surat undangan itu ada beberapa macam ya. Nah, materi tentang surat ada di tema 7 halaman 152 sampai 154 ya. Nanti anak-anak bisa lihat di buku tematiknya. Jadi di sana dijelaskan surat undangan ya. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan ya, permintaan untuk datang lah itu ya. Nah, surat undangan dibedakan atas 3 jenis. Jadi ada 3 jenis surat undangan ya, ada 3 jenis surat undangan. Ada undangan resmi ya, ada undangan resmi, ada undangan tidak resmi ya, setengah resmi lah, setengah resmi, ada undangan tidak resmi ya, tidak resmi. Ada 3, undangan resmi, undangan setengah resmi, undangan tidak resmi. Ada 3 jenis. Apa beda tiga ini? Jadi lebih jelasnya juga Anda bisa lihat di buku halaman 152 ya. Nah, undangan resmi itu undangan yang mengatasnamakan instansi atau kelompok ya, instansi ya. Ini berkaitan dengan kedinasan ya. Nah, terus surat undangan setengah resmi yaitu mengatasnamakan perorangan untuk ditujukan ke instansi maupun ke perorangan ya. Nah, sedangkan surat tidak resmi yaitu mengatasnamakan perorangan untuk ditujukan ke perorangan ya. Lagi sekali kalau surat undangan resmi itu yaitu dibuat atau mengatasnamakan instansi atau lembaga ya, kelompok, berkaitan dengan kedinasan juga. Nah, sedangkan surat undangan setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan ditujukan ke instansi atau ke perorangan. Surat undangan tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan ya. Nah, jadi kepentingannya ini untuk kepentingan lembaga kalau undangan resmi ya, instansi ya gitu. Kalau ini untuk kepentingan pribadi bisa ke lembaga ya, ke instansi yang lain. Kalau ini untuk kepentingan diri sendiri ya. Nah, ini sudah jelas ya. Baik, kita langsung ke soalnya. Nah, ini soal nomor 17. Keterangan yang tepat untuk mengisi nomor 1, 2, 3 pada bagian surat resmi tersebut. Nah, jadi surat itu ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian-bagiannya. Bagian yang pertama adalah kepala surat ya.
Pertama itu kepala surat. Nah, yang kedua ini nama dan alamat tujuan. Nama dan alamat tujuan. Ini kan ada namanya ya. Kepada yang terhormat Bapak Marhadi, dusun ya, titik-titik dan selanjutnya. Terus yang ketiga ini salam pembuka atau pembukaan ya, pembuka. Di sini juga bisa dengan hormat atau Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Nah, yang ketiga ini, yang keempat, isi isi surat ya, berkaitan dengan informasi yang disampaikan di sini ya. Nah, isi surat ini ya. Yang kelima itu penutup. Nah, ini ada penutup. Yang kelima, penutup surat. Terus yang keenam, tempat dan tanggal surat ya. Tempat dan tanggal surat nih kan ada tempatnya, tanggal ya. Nah, terus yang 7, pembuatnya, pembuat surat. Di sini siapa ya yang membuat surat. Baik, nah sudah jelas ya. Kalau sudah jelas kita langsung jawab soal nomor 17. Jadi nomor 1, 2, 3 itu sudah jelas ya. Kepala surat, nama dan alamat tujuan ya, nama dan alamat tujuan. Dan 3, pembuka surat ya. Sudah jelas, ini jawabannya D. Nomor 18. Nah, nomor 18 bagian surat nomor 4, 5, dan 6. Nah, tadi 4 itu isi surat ya. 5 itu penutup. Jadi kita lihat isi surat penutup, ini dia. Ya. 18C. Ada isi surat, penutup ya. Yang lain kan pokok surat, pembuka surat, dia bilang alamat dan tujuan surat. Ini yang benar C. Isi surat, penutup, tempat dan tanggal surat. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita ke nomor 9. Ya, perhatikan soal nomor 19. Nah, ini ada, anak-anak harus perhatikan gambar ini ya. Macam-macam surat ini ya. Untuk menjawab soal nomor 19 sampai 20, perhatikan gambar berikut. Nah, ini agak buram ya. Ini contoh surat ingat yang kalau yang resmi itu mengatasnamakan instansi lembaga ya. Dilihat dari sini ya. Dilihat dari sini. Sedangkan setengah resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi. Nah, itu. Sedangkan yang tidak resmi yaitu mengatasnamakan perorangan untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Kalau kita lihat ini surat resmi ya. Ini surat setengah resmi. Ini surat tidak resmi. Ini surat resmi, resmi sekali ya. Ini surat setengah resmi ini. Ini surat tidak resmi. Langsung kita lihat soalnya. Contoh surat setengah resmi ditunjukkan pada nomor sepertinya ini ya, setengah resmi ya, ini 2 dan 5. Nah, ini C. 2 dan 5. Nomor 20, contoh surat tidak resmi ditunjukkan pada nomor. Nah, ini sudah jelas ya, tidak resmi itu ini. Biasanya surat undangan ulang tahun ya. Undangan milad lah itu, anak-anak itu. Nah, ini 2 dan 6. 3 dan 6. Jadi jawaban 20 adalah D. Nomor ya. Ini sudah selesai ya, kita jawab soal bahasa Indonesia. Sama seperti soal PKN ada 10 soal ya. Bahasa Indonesia juga ada 10 soal.